Terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik warna merah yang bertuliskan subscribe atau berlangganan. And welcome to my video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidhi Sekarwangi dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tugas ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah literasi digital. Baiklah, pembahasan yang akan saya bahas yaitu bagaimana cara terhindar dari hoax. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara agar terhindar dari hoax, mari kita ketahui bersama lebih dalam apakah yang dimaksud dengan hoax. Menurut Wikipedia, hoax diartikan sebagai informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoax tidak sama dengan rumor, ilmu semu, bahkan aprilmo. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, biasanya masyarakat akan cenderung mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, bahkan salah. Menurut Silverman tahun 2015, hoax diartikan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi dalam tanda kutipan dijual sebagai kebenaran. Hoax bukan sekedar misleading alias menyesatkan. Informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Sedangkan menurut Wermi tahun 2016, hoax adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Memasuki macam-macam hoax yang beredar di masyarakat. Akhir-akhir ini, masyarakat sering sekali digegerkan oleh isu-isu hoax yang bermacam-macam. Yang pertama yaitu yang sering kita dengar adalah hoax pesan berantai. Hoax jenis ini mungkin yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Kita pasti sering mendapatkan pesan melalui WhatsApp ataupun media sosial lainnya tentang melanjutkan pesan ke beberapa teman lain dengan berbagai alasan dan modus, mulai dari mendapatkan hadiah tertentu atau justru kebalikannya. Jika kita tidak menyebarkannya, hal buruk akan terjadi kepada kita. Yang kedua, hoax virus. Hoax jenis ini biasanya jauh lebih canggih dan dikembangkan oleh hacker yang tersebar melalui email atau aplikasi chatting. Biasanya hoax jenis ini berisi peringatan akan adanya virus berbahaya di komputer ataupun smartphone pengguna yang padahal sebenarnya tidak terinfeksi. Selanjutnya, pengguna dihimbau untuk memasang aplikasi tertentu atau bahkan menghapus file yang sudah ada di perangkat tersebut. Padahal, kedua hal ini sama berbahayanya. Apabila kita memasang aplikasi tertentu, justru akan dapat menimbulkan masuknya virus. Dan sebaliknya, begitu juga ketika kita menghapus sebuah file yang sudah ada di perangkat kita, justru akan bisa mengalami kerusakan software ataupun hardware. Yang ketiga yaitu hoax jenis hadiah gratis. Hoax jenis ini biasanya dilakukan untuk bermodus mirip seperti penipuan online. Pelaku atau penipu mengirimkan pesan broadcast, pop-up message, atau SMS yang berisi pengumuman pemberian hadiah gratis. Yang ketiga, hoax pencemaran nama. Hoax jenis ini tak kalah berbahayanya dibandingkan jenis hoax yang lain, sebab sepenggal kabar palsu bisa dengan mudah tersebar di dunia maya dan mampu menghancurkan hidup seseorang atau karirnya dengan sangat mudah. Yang kelima, hoax kisah pilu. Hoax jenis ini biasanya berupa surat atau berita yang berisi kabar tentang seseorang yang tengah sakit dan membutuhkan dana untuk kebutuhan operasi atau lain sebagainya. Tak jarang, hoax ini memanfaatkan foto dari Google untuk mendapatkan simpati. Tujuan dari hoax ini untuk mendapatkan
Yang terakhir yaitu hoax urban legend. Hoax ini biasanya adalah hoax tentang tempat, benda, atau kegiatan tertentu. Tak jarang, pesan hoax menghimbau netizen untuk tidak mengunjungi, membeli, atau melakukan hal yang disebutkan dalam tersebut. Ciri-ciri hoax yang dapat saya paparkan ada 12. Yang pertama, menciptakan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Yang kedua, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau klasifikasi. Yang kedua, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi. Yang ketiga, pesan sepihak, menyerang, dan tidak netral atau berat sebelah. Yang keempat, mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal. Yang kelima, memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, dan suara rakyat. Yang keenam, judul dan pengantarnya provokatif dan tidak cocok dengan isinya. Yang ketujuh, memberi penjulukan. Yang kedelapan, minta supaya di-share atau diviralkan. Ciri-ciri hoax yang kesembilan yaitu menggunakan argumen dan data yang secara teknis supaya terlihat ilmiah dan dipercaya. Yang ke-10, artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta memelintir pernyataan narasumbernya. Yang ke-11, berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal, di mana alamat media dan penanggung jawabnya tidak jelas. Yang terakhir atau yang ke-12, memanipulasi foto dan keterangannya. Foto-foto yang digunakan biasanya sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain dan keterangannya juga dimanipulasi. Nah, selanjutnya titik puncak pembahasannya yaitu mengenai tips agar terhindar dari hoax. Tips pertama yang bisa kita lakukan agar terhindar dari hoax adalah hati-hati dengan judul yang provokatif, karena hoax seringkali tersebar dengan menggunakan judul yang sensasional. Isi tulisan pun terkadang diambil dari berita pada media mainstream, tetapi dengan mengubah narasi untuk menciptakan persepsi tertentu. Yang kedua, cermati alamat situs penyedia berita. Tips yang ketiga, kita bisa melakukan pengecekan fakta. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam pengecekan fakta. Yang pertama, memeriksa penulis. Yang kedua, kecenderungan artikel. Yang ketiga, tanggal penulis dan tanggal berita. Yang keempat, sumber. Dan tips selanjutnya yaitu mengecek keakuratan gambar. Informasi yang beredar di media sosial tidak hanya berbentuk teks, tetapi juga berbentuk gambar dan video. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari hoax adalah menggunakan Google Image untuk mengecek validasi gambar tersebut. Kesimpulan dari pembahasan yang telah saya paparkan adalah hoax merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain, karena jika dilihat dari tujuan hoax itu sendiri untuk memberikan informasi yang menyesatkan pembaca atau penerima berita, tak jarang kasus-kasus hoax yang beredar setiap harinya membuat kebingungan serta kepanikan kepada para pembaca berita yang kurang memahami apakah berita itu sungguhan atau berita bohong. Maka kita selaku generasi muda bangsa harus bisa membasmi tindak kejahatan berita bohong tersebut agar tidak beredar lagi di masyarakat luas yang mengakibatkan kepanikan dan kebingungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.